Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak. Di video kali ini Bapak akan membahas tentang materi kekongruenan dua segitiga, lanjutan materi yang kemarin. Kita akan bahas syarat dua segitiga kongruen. Dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Di sini ada dua segitiga dikatakan kongruen jika dan hanya jika memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Oke, sisi dan sudutnya harus sama ya, panjang dan besarnya. Selanjutnya, di sini ada dua buah segitiga yang kongruen. Bagaimana bisa dikatakan kongruen? Yang pertama, jika AB dan DE, ini AB dengan DE, panjangnya sama. Jadi AB sama dengan DE. Panjang BC ini sama dengan panjang EF. Jadi panjang BC sama dengan EF. Kemudian yang terakhir AC panjangnya sama dengan DF. Ini bisa disebut juga dengan CA dan FD, harus sama panjang. Ini bisa juga nanti berubah tandanya jadi AC dan DF ya. Ini sama saja nih, sama dengan DF. Selanjutnya sudut yang bersesuaian. Sudut yang bersesuaian yang pertama adalah sudut A. Ini sudut A itu sama dengan sudut D. Jadi sudut A sama besarnya dengan sudut D. Kemudian sudut B itu sama besarnya dengan sudut E. Ini sudut B, pakai garis hijau saja, bersesuaian sama dengan sudut E. Di sudut B besarnya sama dengan sudut E. Dan yang terakhir sudut C sama dengan sudut F ya. Jadi panjang sudut C besar sudut C sama dengan besar sudut F. Nah, di sini bisa ditarik kesimpulan bahwa jika ada A, B sama dengan DE, nah ini kita pindah ruas ke sini, maka AB per DE itu sama dengan 1, kan pindah ruas ini sisa 1. Jadi bisa ditarik kesimpulannya, jika AB per DE sama dengan 1, BC per EF sama dengan 1, dan CA per FD sama dengan 1. Maka bisa kita buat seperti ini. AB per DE sama dengan BC per EF, dan AC per DF sama dengan 1. Selanjutnya kekongruenan dua segitiga. Oke, kita lihat di sini. Ada dua buah segitiga. Ketiga pasang sisi. Jadi ini sisi 1. Ya, sisi 1. Ini sisi 2. Dan ini sisi 3. Nah, ketiga pasang sisi bersesuaian sama panjangnya biasa disebut dengan kriteria sisi ya, SSS. Yang kedua, ada dua pasang sisi. Oke, yang ini satu pasang sisi 1, ini sisi 2, ini sisi 2 yang bersesuaian, oke, sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Yang mana sudut yang diapit? Ini sudutnya. Nah, ini Bapak tulis ini sudut 1 ya. Sudut 1 diapit
ini sisi ini mengapit sudut ini. Nah, ini artinya mengapit sama besar. Maka ini disebut dengan sisi sudut sisi. Yang ketiga, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Ini ada dua pasang sudut. Kita lihat di sini sudut 1, Bapak namai. Yang ini sama, sudut 1. Ini sudut 2. Nah, ada dua sudut ya. Sama besarnya. Dan sisi yang menghubungkan, ada kata menghubungkan, berarti yang menghubungkan tuh garis ini, sisi ini. Menghubungkan satu sudut ini dengan sudut ini. Nah, sama panjangnya. Ya, kedua sudut tersebut sama panjang, menghubungkan kedua sudut sama panjang. Maka ini bisa disebut dengan kriteria sudut, sisi, sudut. Ini ya. Kemudian yang keempat, dua pasang sudut yang bersesuaian. Ini dua pasang sudut. Oke, ini sudut 1. Ini sepasang, ini pasangan keduanya. Sudut 2. Sama besar, oke, sudutnya sama besar. Dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjangnya. Oke, di sini ada sepasang sisi, ini sisinya. Tapi tidak menghubungkan dua sudut, ya. Nah, ini disebut dengan sudut sisi. Bisa juga nanti gambarnya nanti bukan di sana sudutnya, anggap saja ini ya. Ini sudut 1, sudut 2, sudut 1, sudut 2. Nah, bisa saja di sini, ya. Atau juga ini bisa saja di sini nanti ya. Nah, sama. Pada intinya tidak menghubungkan dua sudut ini. Nah, ini disebut kriteria sudut-sudut sisi. Lanjut, contoh membuktikan dua segitiga kongruen. Perhatikan gambar di samping ini. Ini Bapak buatkan gambar ini. Ada gambar segitiga ABC dan segitiga EDC. Ini dikatakan dua segitiga ini saling kongruen. Buktinya apa? Yang pertama, AC sama dengan EC. Lihat di sini ada AC. Ini AC. Panjangnya sama dengan EC. Kenapa dikatakan sama? Karena sini ada tanda sama. Ya, panjangnya sama. Selanjutnya, besar sudut ABC dan sudut ECD. ABC, ACB, ini sudutnya, besarnya sama dengan sudut ECD, yang ini. Nah, kedua sudut ini adalah sudut yang saling bertolak belakang. Kalau bertolak belakang pasti ukurannya sama. Ya. Selanjutnya yang terakhir, panjang sisi BC ini sama dengan DC. Karena ini ada tandanya ya, tanda samanya ya. Oke. Ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Kalau kita lihat di sini, dua sudut ini mengapit, dua garis ini mengapit satu sudut. Kalau mengapit pasti sisi, sudut, sisi. Nah, kriterianya seperti itu ya. Jadi segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC berdasarkan kriteria sisi, sudut, sisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.